saya akan menukilkan beberapa tingkatan rezeki di dalam Al-Quranul Karim. Tingkatan yang pertama ialah tingkatan rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rezekinya yang telah diberikan kepada kita semua, baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Juga kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan rezeki itu kepada kita. Bila tidak, maka sebaliknya, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menukilkan beberapa tingkatan rezeki di dalam Al-Quranul Karim. Tingkatan yang pertama ialah tingkatan rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang kedua ialah tingkatan rezeki yang diusahakan. Yang ketiga ialah tingkatan rezeki bagi orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tingkatan yang terakhir ialah, atau yang keempat, yaitu tingkatan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama ialah tingkatan rezeki yang dijamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Hud ayat 6 yang berbunyi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, tidaklah satu binatang melata pun di muka bumi ini, termaksud manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, yaitu adalah gudang khazanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih dikenal dengan Lauhil Mahfuz. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasannya seluruh makhluk di muka bumi ini, baik makhluk yang besar, yang kecil, yang nampak dan tidak nampak, baik makhluk yang ada di darat maupun makhluk yang ada di lautan, yang ada di hutan juga ada di kota, baik orang yang sehat, orang yang sakit, anak kecil, orang dewasa, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya tanpa terkecuali. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tengok misalkan kepada seekor ayam. Ayam itu, ia tidak memiliki gudang beras, ia tidak memiliki uang, bahkan ia tidak memiliki tempat tinggal. Ia pergi pagi pulang sore untuk mencari sesuap makanan demi untuk anak-anaknya yang 10 ekor. Tetapi ayam tersebut, ia tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut dengan rezekinya.
hari ini ia makan apa dan besok ia akan makan apa. Tetapi kita manusia, sekarang kita masih khawatir, hari ini kita makan apa dan besok kita makan apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki kita. Maka dari itu, jamaah atau pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita masih dikalahkan dengan keyakinannya seekor ayam. Karena ayam tersebut ia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki kepadanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tingkatan rezeki yang dijamin. Dan ini adalah tingkatan rezeki yang paling terendah di antara rezeki-rezeki yang lainnya. Rezeki tingkatan yang kedua ialah tingkatan rezeki yang diusahakan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Najm ayat 39.